Hello Technolovers! Pada November lalu, Presiden Joko Widodo terlihat bertandang ke Kamboja. Kunjungan Jokowi tersebut dalam rangka mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN. Berdasarkan informasi yang beredar, kunjungan tersebut tidak hanya lantaran pertemuan KTT ASEAN, tetapi Jokowi juga melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral sebelum memulai KTT G20 di Indonesia. Ngomong-ngomong soal Kamboja, kira-kira bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kamboja ya? Dan juga bagaimana hubungan di sektor militernya serta jika dibandingkan, kekuatan militer manakah yang lebih unggul? Coba kita lihat ulasannya berikut ini. Hubungan Indonesia dengan Kamboja berdasarkan pada hubungan bilateral Kerajaan Kamboja dan Republik Indonesia. Kamboja mempunyai kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia mempunyai kedutaan besar di Phnom Penh. Hubungan diplomatik tersebut dirintis sejak tahun 1960-an, di mana sejak itu Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja. Indonesia bahkan menyiapkan pasukan untuk otoritas transisi PBB di Kamboja pada tahun 1992. Serta pada tahun 1999, Indonesia juga mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. Sehingga Kamboja kemudian menghargai Indonesia yang secara konsisten sudah memberikan bantuan kepada Kamboja, terutama dalam peningkatan kapasitas. Selain itu, Indonesia dan Kamboja juga merupakan anggota gerakan non-blok. Kalau berbicara mengenai relasi di bidang pertahanan, Indonesia dan Kamboja terus memperkuat kerjasama pertahanan untuk mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan juga kesejahteraan di kawasan. Salah satu bentuk kerjasama di bidang militer adalah melalui Army-to-Army Talk Meeting. TNI AD dan Royal Cambodian Army sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan lewat berbagai program pendidikan dan kursus, kunjungan pejabat senior, dan program asistensi pelatihan tahun 2022. Delegasi Indonesia dalam pertemuan Army-to-Army Talks Meeting tersebut adalah Majen TNI Haryanto yang menjabat sebagai asisten latihan Kepala Staf TNI AD. Sementara, Kamboja dipimpin oleh Letjen Uwon Saroeut yang saat itu menjabat sebagai Deputi Commander Royal Cambodian Army. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Atase Pertahanan KBRI Phnom Penh dan sejumlah perwira angkatan bersenjata Kamboja. Kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja sudah dirintis sejak tahun 1970-an melalui MOU between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Force dan berlanjut pada perjanjian Army-to-Army Talk yang telah ditandatangani di Kamboja pada Desember tahun 2007. TNI secara terus-menerus telah memberikan bantuan pelatihan kepada RCAF, khususnya Brigade 911 dan Pasukan Pengamanan Perdana Menteri atau PASPA-PM dalam wujud pendidikan dan pelatihan. Dan selama ini kerjasama tersebut telah ditunjukkan melalui kerjasama di bidang pendidikan dan telah direncanakan untuk inisiasi kerjasama di bidang latihan antara pasukan khusus kedua Angkatan Darat tahun 2022. Selanjutnya, mari kita lihat kekuatan militer Indonesia dan juga Kamboja. Dilansir dari Global Firepower atau GFP, Indonesia berada di posisi ke-15 dunia dari 142 negara yang terdaftar. Sedangkan Kamboja berada di urutan ke-101 dari 142 negara. Jumlah prajurit yang dimiliki Indonesia adalah 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, serta 280.000 paramiliter, sehingga total jumlah pasukan militer Indonesia adalah 1.080.000 personil. Sementara Kamboja hanya memiliki total jumlah personil sebanyak 110.000 personil, di mana 100.000 personil aktifnya dan 10.000 paramiliternya, dan tidak memiliki tentara cadangan. Kekuatan udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Kamboja 0. Pesawat serangan khusus, Indonesia 23 unit, sedangkan Kamboja 0. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Kamboja 0. Pesawat pelatih Indonesia 126 unit, sedangkan Kamboja 0. Pesawat pengangkut Indonesia 66 unit, sedangkan Kamboja 4 unit. Helikopter, Indonesia 172 unit, sedangkan Kamboja 19 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Kamboja 0.
Meskipun tidak dijumlahkan, sudah kelihatan ya paling banyak armada tempurnya adalah Indonesia. Dibandingkan Kamboja, Indonesia dengan 445 unit armada udaranya, sementara Kamboja hanya 23 unit armada udaranya. Jauh ya Teknolovers! Kekuatan darat. Kendaraan lapis baja, Indonesia 1.444 unit, sementara Kamboja 449 unit. Tank, Indonesia 314 unit, sementara Kamboja 539 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Kamboja 0. Artileri derek, Indonesia 413 unit, sementara Kamboja 200 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Kamboja 97 unit. Kalau di sektor darat, kelihatannya masih Indonesia yang memimpin armada tempurnya, meski kelihatannya tidak separah armada udaranya. Indonesia dengan 2.387 unit armada daratnya, sementara Kamboja 1.285 unit armada daratnya. Kekuatan laut. Kapal patroli, Indonesia 181 unit, sementara Kamboja 20 unit. Kapal korvet, Indonesia 24 unit, sementara Kamboja 0. Kapal selam, Indonesia 4 unit, sementara Kamboja 0. Kapal perang ranjau, Indonesia 11 unit, sementara Kamboja 0. Frigate, Indonesia 7 unit, sementara Kamboja 0. Kapal induk, Indonesia 0, sementara Kamboja 0. Kapal perusak, Indonesia 0, sementara Kamboja 0. Meski sama-sama terlihat sedikit, nyatanya lagi-lagi Indonesia masih lebih unggul daripada Kamboja. Indonesia memiliki 296 unit armada lautnya, sementara Kamboja hanya 20 unit. Udah kelihatan bukan siapa yang unggul di alat tempurnya? By the way, selain armada tempurnya, ketersediaan anggaran militer juga berperan penting dalam mendukung kekuatan militer suatu negara. Dan tahun ini Indonesia sendiri menyediakan anggaran militer sebesar 9.300 juta US dollar. Sedangkan Kamboja 632.250.000 US dollar. Tidak hanya itu, ada juga faktor pendukung lain seperti logistik yang juga mempengaruhi pertahanan suatu negara. Logistik terdiri dari Angkatan Kerja Indonesia 129.366.000 jiwa, sementara Kamboja 8.913.000 jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit, sementara Kamboja 245 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 unit, Kamboja 2 unit. Bandara Indonesia 673 unit, sementara Kamboja 16 unit. Cakupan jalan raya Indonesia 496.607 km, sementara Kamboja 47.263 km. Rel kereta api Indonesia 8.159 km, sementara Kamboja 642 km. Nah, itulah tadi perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Kamboja. Pada dasarnya memang Indonesia adalah yang terkuat dalam bidang militernya di negara-negara Asia Tenggara ya guys. Oke deh, sebelum meninggalkan halaman ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.